Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Ili Solihuddin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang zakat. Untuk itu mari kita lihat kepada slide berikut. Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia, dalam hal bicara tentang zakat, tentu saja yang namanya zakat adalah merupakan kewajiban bagi umat kaum muslimin wal muslimat. Sebab zakat adalah rukun Islam yang merupakan harus ditunaikan bagi semua kaum muslimin wal muslimat. Adapun tentang pembayaran zakat, kita akan bahas pada kesempatan sekarang. Nah, untuk memahami makna zakat atau pengertian zakat, dapat kita pahami bahwa zakat itu adalah suatu hal yang harus kita penuhi, yang pada kesempatan ini akan kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mampu menjelaskan pengertian zakat, kemudian juga jenis-jenis zakat, dan perdagangan atau perbedaan dengan sedekah serta infak. Berikutnya adalah menyebutkan hukum zakat dalam Islam serta menjelaskan ketentuan wajib zakat seperti nisab dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para warga belajar, saudara-saudara sekalian, menurut bahasa, zakat itu bermakna membersihkan. Artinya membersihkan segala hal, baik itu membersihkan secara jasmani maupun membersihkan secara rohani. Nah, sebab manusia berasal dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Kesemuanya harus bisa dibersihkan. Nah, pengertian menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, yang tentu saja sebagian harta ini tentunya yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan artinya baik itu yang dizakatinya atau waktu pelaksanaannya, gitu ya. Maka dengan demikian secara istilah artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan yang disebut dengan nisab. Jadi dengan demikian, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, tentu saja orang yang tidak berhak menerimanya tidak bisa untuk menerima zakat. Nah, begitu. Para warga belajar yang beriman, macam-macam zakat. Seperti kita tahu bahwa zakat itu ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada juga yang disebut zakat mal. Nanti kita lihat. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang mengeluarkannya adalah seorang muslim yang kaitannya dengan bahan makanan pokok seperti mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Berapa jumlahnya atau kadarnya adalah 2,5 kg atau dalam sebuah liter 3,5 liter tiap orang, ya. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh panitia zakat yang disebut dengan apa? Amilin, ya, amil zakat, ya, petugas pengumpul zakat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
dalam hal ini yang disebut dengan asnaf atau mustahik zakat, seperti itu. Para warga belajar, yang kedua adalah zakat mal, seperti yang tadi saya katakan. Nah, zakat mal ini adalah apa? Zakat yang dikeluarkan karena sudah mencapai waktunya sehubungan dengan harta. Ya, sehubungan dengan harta. Kalau tadi zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan karena sehubungan dengan jiwa kita yang perlu dibersihkan. Nah, ini zakat mal adalah zakat yang berhubungan kaitannya dengan harta. Artinya harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita semua, tapi ada hak orang lain yang harus diberikan. Inilah disebut dengan zakat mal. Nah, sehingga dengan demikian waktu dalam mengeluarkan zakat mal ini ada waktunya atau nisabnya, ya. Sehingga dengan demikian nisab zakat mal itu adalah lama waktu satu harta menjadi milik seseorang itu dalam jumlah tertentu adalah merupakan disebut dengan nisab. Nah, sekarang kita berbicara orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Pertama, ya tentu saja orang fakir, ya, kemudian orang miskin, kemudian juga yang menjadi panitia zakat yang disebut dengan amilin, ya, kita kenal dengan amilin. Kemudian juga mu'alaf, ya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, kemudian orang yang hak menerima zakat itu adalah termasuk juga orang yang berutang, ya, orang yang berutang. Jadi orang yang banyak utangnya dengan syarat utangnya itu adalah untuk berhutang karena memperjuangkan agama Islam, bukan karena menghutang selain itu. Ya, sehingga orang yang berhutang bukan karena berhutangnya untuk memperjuangkan Islam tidak bisa menerima zakat. Seperti itu. Jadi sekali lagi, orang berhutang itu orang yang berhutang karena dalam memperjuangkan agama Islam. Berikutnya, ya, yang berhak menerima zakat adalah orang yang berjuang dalam jalan agama Allah yang disebut dengan fisabilillah. Nah, itu adalah merupakan salah satu juga orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya adalah hamba sahaya. Artinya hamba sahaya kalau kita melihat pada zaman sekarang, saya kira sudah tidak ada lagi yang disebut dengan manusia hamba sahaya. Apa hamba sahaya? Hamba sahaya adalah orang atau manusia yang diperjualbelikan. Yang tentu saja orang yang diperjualbelikan itu syaratnya adalah dia harus Islam. Kalau orang yang diperjualbelikannya adalah bukan Islam, ya tentu saja tidak termasuk orang yang menerima zakat. Tapi pada saat-saat, pada waktu-waktu sekarang ini, sepertinya menurut saya hamba sahaya sudah tidak ada, gitu ya. Kemudian juga yang termasuk penerima zakat adalah ibnu sabil. Ya, ibnu sabil. Sehingga ibnu sabil adalah merupakan salah satu yang berhak menerima zakat. Siapa ibnu sabil? Ibnu sabil adalah orang ada dalam bepergian. Jadi orang yang ada dalam bepergian, perjalanan, tapi ingat dalam perjalanannya adalah pada saat dia melakukan perjalanan untuk memperjuangkan agama Islam, bukan untuk selain memperjuangkan agama Islam. Misalnya saya pergi ke suatu tempat yang jauh, kemudian hanya untuk berwisata. Nah, itu bukan karena memperjuangkan agama Islam. Bolehkah menerima zakat? Tidak bisa, dan tidak bisa dikatakan ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu orang yang ada dalam perjalanan, tapi perjalanannya adalah untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, kita melihat satu-satu ya, apa itu orang fakir, miskin dan sebagainya. Kita lihat
Orang fakir adalah yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini saya kira sudah menjadi mafhum semua bahwa orang fakir itu orang yang benar-benar harus ditolong. Ya, orang-orang yang benar-benar harus ditolong karena ketidakmampuannya, baik tentang hartanya atau juga tentang tenaganya. Dia sangat-sangat kekurangan. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Maaf, dikap dulu. Sekali lagi, orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ini antara miskin dengan fakir itu berbeda. Orang miskin itu agak sedikit mempunyai kekayaan, tapi kekayaannya ini tidak cukup. Gitu. Kalau fakir sangat-sangat tidak punya kekayaan. Jangankan kekayaan, tenaga pun sangat lemah. Nah, ini orang fakir. Orang miskin punya tenaga sedikit, punya harta sedikit, tapi tidak cukup dalam kehidupan, memenuhi kehidupan sehari-harinya. Itu. Nah, seperti ini ada bapak ibu sekalian dan warga belajar yang saya hormati. Berikutnya adalah kita melihat kepada yang disebut dengan amilin. Amilin itu adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan kepanitiaan lah, katakan seperti itu. Dengan masalah ini adalah amil ya, atau amilin. Yang berikutnya adalah bernama mu'alaf atau istilahnya mu'alaf. Mu'alaf termasuk orang yang menerima zakat. Tadi saya sudah katakan bahwa orang mu'alaf adalah orang yang bukan Islam, non-Islam, yang berkeinginan dan serta sudah masuk menjadi agama Islam. Sehingga mereka orang yang baru masuk Islam disebut dengan orang mu'alaf. Dan orang mu'alaf ini yang dapat mendapatkan zakat. Seperti itu. Berikutnya adalah orang yang berutang. Yaitu orang yang berutang karena kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang tadi saya katakan bahwa keberhutangannya itu adalah karena untuk memperjuangkan agama Islam, bukan berhutang karena untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Yang berikutnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, disebut dengan fisabilillah. Tadi sudah saya katakan bahwa orang yang memperjuangkan agama, ya tentu saja itu perlu modal, perlu hal-hal yang diperlukan dalam perjuangan dan sebagainya. Maka orang seperti itu yang berhak menerima zakat. Berikutnya adalah hamba sahaya. Yang tadi saya sudah katakan, hamba sahaya itu adalah budak yang harus diperdekakan. Artinya hamba sahaya ini manusia yang diperjualbelikan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa mungkin pada saat-saat zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi orang yang diperjualbelikan, ya. Tapi tidak tahu ya kalau di tempat-tempat di negara-negara yang lain pada saat-saat sekarang. Seperti itu. Kalau di kita, di negeri kita sepertinya yang namanya hamba sahaya sudah tidak ada lagi. Yang berikutnya bernama adalah atau yang disebut dengan Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, karena menuntut ilmu diwajibkan oleh agama, maka orang yang perjalanan seperti itulah ya yang diberikan mendapatkan zakat yang disebut dengan istilahnya Ibnu Sabil. Nah, oleh karenanya kita semuanya harus dapat memahami siapa yang harus diberikan zakat, siapa yang tidak diberikan zakat. Apa hikmah berzakat? Ya, pertama membersihkan harta dan jiwa. Pembayaran zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Ya, inilah hikmah yang pertama. Artinya membersihkan jiwa dan raga kita.
Yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan. Ya tentu saja dengan diberikannya sesuatu kepada orang yang mendapatkan hak zakat, ya inilah akan memberikan nilai suatu bantuan kepada orang lain dari sisi ekonomi. Yang berikutnya adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Ya tentu saja dengan mempunyai niat untuk melakukan zakat dan zakat itu kepada orang lain dan orang lainnya itu adalah orang yang berhak menerimanya, sangat peduli dari sisi sosial seperti itu. Dan ini adalah mendorong pula hikmah zakat itu adalah untuk kita bersikap jujur. Ya tentu saja namanya harta, namanya jiwa, ya kalau kita tidak dibersihkan oleh diri kita sendiri, mana mungkin orang lain tahu. Berarti sikap jujur akan menjunjung tinggi dari nilai-nilai zakat yang dikeluarkan. Yang berikutnya adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan ilahi, hanya milik Allah. Kita hanya diberi titipan saja. Yang mempunyai hak secara utuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang kami hormati, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingatkan sekali lagi, mohon untuk dilaksanakan penilaiannya. Semangat terus untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.